1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Hosea Prawiro dari FGB MEFI. Kami sedang berbincang tentang fokus pada kekekalan. Jadi sesuatu yang kekal yang setiap kita akan hadapi semuanya. Hidup ini sementara, paling hanya 70-80 Pak ya kalau kuat Pak ya. Betul. Sisa 60, 70, 80 yang isinya tuh katanya Musa sesuatu yang tidak menyenangkan. Selebihnya adalah penderitaan. Kenapa demikian? Karena tubuh kita terbatas. Betul. Ternyata gitu loh. Mungkin zaman sekarang ini umur 40, 50 aja sudah kaki linu-linu. Mulai merasakan ternyata tubuh kita ini tidak seperti ada expirednya juga Pak ya. Ada expirednya. Oke, Kekasih Tuhan, silakan sembari kami berbincang-bincang, Anda bisa bergabung, Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau mungkin bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan ya. Saya percaya kesaksian Anda juga menguatkan kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan pagi hari ini. Pak, kalau kita ini fokus pada kekekalan, tadi Bapak sempat singgung sedikit ya, bahwa harus balance ya. Bukan berarti kita sekarang nggak usah berdoa, kita harus cuman melakukan yang baik, menolong orang, tapi tetap balance ya. Rohani jalan, jasmani juga harus jalan. Tetap bekerja juga. Jangan cuma doa aja 24 jam nggak berdoa, nggak bekerja gitu. Iya. Susah itu. Nanti bagaimana ungkapan ora et labora? Rasul Paulus bilang kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Jangan makan, makanya itu. Nah itu, jadi hal-hal yang praktis itu ternyata sangat penting. Dan itu menentukan sebenarnya. Menentukan itu dalam artian seperti ini. Menunjukkan sejauh mana kerohanian kita, begitu? Atau? Menunjukkan integritas kita ini loh. Bahwa kita ini benarkah kita ini orang yang patut dijadikan teladan. Sebenarnya disebut orang percaya, anak Tuhan, anak Allah ini, itu harusnya menunjukkan siapa sih bapaknya itu. Loh, kalau bapaknya penuh kasih, kalau bapaknya itu penuh belas kasihan, selalu melakukan hal-hal yang itu bersifat untuk manfaat orang-orang yang membutuhkan pertolongan, atau setidak-tidaknya paling tidak lah, jangan membuat orang menderita. Itu sudah membuat Tuhan itu loh sebenarnya nggak pernah membuat orang menderita. Orang itu menderita karena buah perbuatannya. Kan seperti itu Mbak Wahyu. Makanya ini kalau terkait dengan, ini nyinggung sedikit ya, dengan situasi sekarang ya Mbak Wahyu ya. Masa pandemi ini benar-benar itu berdampak kepada semua lapisan. Betul. Ya, siapapun. Tidak ada yang tidak kena. Tidak ada yang tidak kena. Seluruh dunia ya. Seluruh dunia, semua kena dampaknya. Ya. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit seperti ini, sebenarnya ekspresi dari tindakan kita itu menunjukkan benarkah sebenarnya kita ini orang yang punya iman, benarkah kita ini orang yang bersandar kepada Tuhan. Itu akan terbukti. Karena penderitaan itu justru merupakan sebuah proses. Batu uji ya. Iya, batu ujian untuk benar-benar akan terlihat. Atau kalau dikatakan gini, sebuah proses itu tentang emas. Emas itu loh kalau dimurnikan semakin murni Pak. Betul, tapi prosesnya seperti apa? Gak enak dibakar ya? Bener. Dia itu sampai dalam sebuah kondisi untuk bagaimana memisahkan ya bagian-bagian yang harus dibuang. Itu harus melalui proses yang demikian rupa. Makanya kalau sampai mau murni, ikuti prosesnya. Dan proses yang paling bagus itu sebenarnya penderitaan. Padahal kata penderitaan itu banyak orang tidak suka. Banyak orang justru tidak menghindari ya. Ya, padahal itu istilahnya ya, kalau kita mau ikut Yesus sangkal diri pikul salib loh. Ya. Itu tidak ada enaknya loh. Benar. Bagi orang yang tidak siap ya. Ya. Justru ada orang-orang yang mosok dari dulu saya ini menderita, sekarang masih tetap aja seperti ini. Kapan selesainya? Loh, justru orang itu kalau tidak siap menderita, sebenarnya dia itu menderita. Ya, tapi kalau orang itu siap menderita, dia akan menghadapi kenyataan. Kenyataan dihadapi, karena kenyataan itu dia akan berlalu. Ini bukan satu ilusi, bukan, ini sebuah kenyataan. Dan kita nggak bisa lari dari yang namanya kenyataan. Tidak bisa lari. Itu sebabnya dihadapi. Makanya orang-orang yang tangguh, orang-orang yang benar-benar itu maju sebagai pemenang, dia melalui proses
hal-hal yang sulit mau dia lalui. Termasuk diantaranya ini kalau atlet itu banyak penderitaannya Ya, loh. betul. Ya, untuk menjadi seorang juara dia butuh latihan keras. Orang lain mungkin sedang enak-enak, tenang-tenang tidur, belum bangun. Dia mungkin, sudah bangun. betul. Nah, itulah kehidupan yang sebenarnya dalam iman kita itu harus siap untuk menjalani sebuah proses, dan proses itu seringkali melalui penderitaan. Jadi jangan bilang prosesnya ini enak. Kalau makanya saya pernah dengar Mbak Wahyu, dan ini juga melalui siaran radio. Waktu itu pembicaranya suami istri. Saya tidak perlu sebutkan baik namanya maupun latar belakang gerejanya. Kesaksiannya ini meninabobokan. Dia berani menyatakan bahwa kami ini jauh dari penderitaan. Hidup kami ini dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah. Ya berkat sukacita, ya berkat kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, bahkan bukan hanya sekedar terpenuhi. Kelihatannya itu benar-benar wah gitu loh. Bahkan ketika ada yang menanyakan, lalu apakah Bapak tidak pernah mengalami cobaan? Oh iya, tapi itu tidak lama, sebentar lewat sudah. Kami seolah-olah ini menjadi orang percaya itu gambarannya itu, dia bilang enak semuanya. Lu mana dicontoh di Alkitab disebutkan seperti itu. Justru Alkitab memberikan contoh, celakalah ya engkau yang saat ini tertawa, celakalah orang-orang yang kaya. Jadi ini benar-benar itu menyebutkan bagian-bagian yang Tuhan Yesus katakan ini untuk menunjukkan bahwa yang nyaman-nyaman itu justru celaka. Karena yang kita nina bobo ya, meninabobokan kita, dan itu berhubungan sama teologi kemakmuran. Dan ini tidak benar. Oke. Kembali kepada apa yang tadi saya tanyakan, Pak. Kalau kita ini mempersiapkan sesuatu yang kekal tadi, fokus pada sesuatu yang kekal, hal apa sih yang harus kita lakukan praktisnya selama kita hidup di dunia ini, Pak? Baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sosial di sekeliling kita. Itu contoh praktis seperti apa? Ya, kita kembali pada konteks fokus pada kekekalan. Untuk itu saat ini kita fokus pada kekekalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita perlu punya sikap yang benar. Dan sikap yang benar itu ini sebagai dasarnya Mbak Wahyu. Yang pertama, kita kembali lagi soal sisi kerohanian. Ternyata sisi kerohanian itu simple. Jangan dibuat ribet, jangan dibuat sulit. Makanya ada orang yang menilai begini, itu loh orang kalau doa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, apa dikira yang seperti ini rohani? Ya, itu loh orang sangat aktif pelayanan. Yaitu kalau ibadah seminggu itu waduh 7 kali dalam seminggu. Pendek kata seperti itu. Nah, simple sebenarnya, hal-hal yang rohani simple. Ini dasarnya seperti ini. Yang penting hati kita ini selalu terhubung dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena hati kita ini bukan hanya pada waktu kita ibadah, tapi justru ketika sehari-hari kita melakukan aktivitas, hati kita ini tetap terhubung sama Tuhan. Itu. Ini hal yang praktis ya. Sebab bila kita hidup kita selalu terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kesadaran untuk yang ini yang praktis, Mbak Wahyu. Praktisnya seperti apa? Tetap memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Contohnya ya, coba perhatikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus itu begitu peka terhadap kehidupan yang menyangkut kehidupan sosial yang berhubungan dengan banyak orang. Sehingga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan solusi, mereka mendapatkan solusinya. Itu. Peduli. Coba perhatikan ketika ada orang yang ketahuan seorang perempuan yang berbuat zina itu, ya. Ini ahli Taurat, orang-orang Farisi bawa ke tengah-tengah Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, kalau perempuan berbuat zina ini harus dilempari batu sampai mati. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia cuma diam aja. Dan sementara ketika didesak apa yang harus dilakukan, Tuhan cuma oret-oret aja di tanah. Baru Tuhan ngomong, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, boleh yang pertama kali lempar. Solusi yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan secara umum, dia itu bertindak dengan cara yang benar.
bukan untuk menghakimi sebuah kesalahan orang. Nah, hidup sosial kita dalam kemasyarakatan itu peduli, ya peduli dan memberikan solusi. Ini yang benar. Ya, jadi jangan sampai hidup kita ini dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang kudus, orang yang aktif dalam kehidupan kerohanian, rajin ke gereja, rajin berdoa, puasa, apalagi Mbak Bayu yang perlu ditambahkan? Nginjil. Rajin melayani. Lagi melayani, ya kan? Ternyata tidak memberikan jawaban ketika kita dalam kehidupan sosial di masyarakat secara umum. Jangan-jangan kita dikenal sebagai begini, itu memang orang itu saleh, orang kudus, aktif beribadah. Tapi kok gak kenal tonggoe. Ini kan repot. Itu hal yang sederhana ya sebenarnya. Nah betul, gitu loh. Jadi punya tanggung jawab sosial supaya hidup kita ini jadi berkat. Makanya Tuhan Yesus berkata demikian Mbak Wahyu. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ini kan berbicara tentang kehidupan sosial. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah ini dampaknya itu loh. Arah kekekalan itu di situ Mbak Wahyu. Itu salah satunya. Yang pertama itu. Kedua, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Contohnya? Nah, kalau sebagai orang percaya, berikan teladan yang baik. Jangan hanya ini kalau pegawai ya, kalau pegawai ikut sebuah perusahaan atau ikut majikan dan sebagainya. Jangan pada waktu di depan majikan atau pimpinan kita menunjukkan etos kerja yang baik. Kalau ada bosnya baik, ketok akas rajin gitu loh, itu sregep gitu loh Mbak Wahyu. Tapi kalau nggak ada bosnya, nah mulai buka-buka HP, jarinya nutul-nutul. Kerja ini Mbak kerja. Ya, jadi tanggung jawab dalam pekerjaan itu ada atau tidak pimpinan yang mengawasi, orang lain yang melihat kita, lakukan dengan benar, dengan baik. Itu. Kalau sebagai pemilik, sebagai owner, sebagai pimpinan, berikan teladan yang baik ya kepada orang-orang di bawah kita, bahwa kita punya tanggung jawab. Kalau orang itu patut menerima haknya, jangan dikurangi haknya. Itu loh. Sebab ini kan kalau posisi di atas itu kan berkuasa Mbak Wahyu. Betul. Kan ada yang bilang gini. Ya, aturan nomor 1, bos tidak pernah salah. Iya. Kedua juga begitu. Kalau bos salah, kembali ke aturan nomor 1. Ya, jadi jangan karena punya kekuasaan, semena-mena, ya punya otoritas, jangan seperti itu. Jadi berlakulah kalau sebagai seorang pemimpin itu tunjukkan bahwa Anda bisa berlaku adil untuk supaya orang lain itu menerima yang patut menerima haknya, berikan haknya, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti Alkitab katakan, orang-orang itu yang teraniaya, yang tidak menerima haknya itu nanti berseru-seru sama Tuhan. Ketika Tuhan dengar, kita yang susah. Nanti Tuhan yang berperkara dengan kita. Nah itulah. Ya itu tanggung jawab dalam sisi pekerjaan, itu penting. Berikutnya, yang tidak boleh kita abaikan. Sebenarnya kenapa sih? Ini saya taruh di bagian yang berikutnya. Dan ini sebenarnya sangat penting. Tapi karena kita ini makhluk sosial, tadi di awal saya taruh di tanggung jawab dalam kehidupan sosial bermasyarakat ya, gitu. Yang kedua dalam pekerjaan. Yang ketiga, ini yang sebenarnya merupakan bagian yang sangat penting. Tanggung jawab terhadap keluarga. Jangan sampai orang mengenal kita sebagai orang yang aktif dengan hal-hal yang rohani, ternyata keluarganya terabaikan. Ya, kan banyak contoh tuh Mbak Wahyu. Orang tuanya aktif pelayanan, ya diundang ke sana kemari, jadi pembicara ini itu dan sebagainya. Ternyata anaknya terlibat hal-hal yang tidak pantas. Ya, keluarga terabaikan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga itu dalam hal apa saja? Bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga. Orang tua wajib ya untuk bertanggung jawab kehidupan keluarganya, anak-anaknya itu dapat dipastikan walaupun situasinya mungkin ya, ini saya bicara ini secara umum Mbak Wahyu, karena banyak orang itu dalam kehidupan itu bermacam-macam. Ada orang yang fine-fine aja, nyaman-nyaman aja, semuanya itu oke-oke aja. Tapi ada orang-orang yang justru dalam kondisi itu dia butuh perjuangan. Bukan berarti kalau orang-orang dalam kondisi seperti ini
itu kemudian kalau anak-anaknya ini tidak bisa sekolah di sekolah favorit, ya, atau katakanlah ada orang-orang itu yang ingin kalau orang lain ini anaknya bisa sekolah ke luar negeri, ini juga seperti tidak harus demikian, ya. Yang penting tunjukkan bahwa sebagai orang tua itu mau melakukan yang terbaik untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Itu dari sisi orang tua. Kalau dari sisi anak, bagaimana seharusnya dia? Jangan lupa, ya kadang-kadang disebut anak itu tidak selamanya anak kecil, Mbak Wahyu. Ya, anak besar juga. Anak besar juga. Anak yang sudah dewasa. Betul, yang sudah dewasa. Tapi kemudian orang tuanya ini usia semakin lanjut. Jadilah seorang anak yang berbakti pada orang tua. Jangan seperti yang dikatakan Alkitab. Tuhan Yesus ngomong, ada yang bilang begini, sudah habis untuk persembahan. Iya, untuk persembahan. Untuk ibadah. Nah, diabaikan. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadilah bertanggung jawab terhadap keluarga dari berbagai sisi. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar mau melakukan yang terbaik untuk keluarga. Itu. Kalau seorang anak butuh pendampingi, dampingi anak. Ya, tadi pagi saya bincang-bincang sama istri saya. Karena anak sudah lulus kuliah, Mbak Wahyu, sudah sarjana, ya walaupun nanti masalah wisudanya awalnya itu kan bulan Maret dia mau wisuda karena corona ditunda. Kemudian nanti September bulan depan. Waktu itu wisuda online kayaknya, Mbak. Sebelumnya waktu itu mau dilakukan secara fisik karena waktu itu kan jauh beberapa bulan sebelumnya. Ternyata dengan perkembangan yang ada sekarang ini, belakangan anak saya ngomong, Pak, ternyata diputuskan nanti wisudanya cara online. Nah, seperti itu. Tapi masih dikasih opsi. Kalau mau Pak online, kalau enggak tanpa wisuda katanya. Gimana Pak? Saat balik saya tanya, menurut kamu gimana? Ya sebenarnya sih, ya memang ada dua pendapat. Ada yang mau online, ada yang enggak. Kalau gitu enggak perlu wisuda sekalian. Oke, kalau Papa kasih pendapat kamu ya. Yang namanya jenjang pendidikan itu kalau selesai, itu kan kamu butuh satu rangkaian yang menunjukkan jenjang itu benar-benar tuntas. Bayangkan kalau kamu jadi sarjana tanpa wisuda. Pertama kamu tidak punya dokumentasi. Kan gitu kan? Cuma kamu punya kenangan aja. Nah, padahal kenangan itu tidak bisa untuk melamar pekerjaan, Mbak. Tapi ya tetap bisa karena dia punya bukti ijazahnya. Ada ijazahnya. Nah, kalau walaupun dengan cara online kan tetap didokumentasikan. Baik melalui nanti melalui fakultasmu, melalui universitasmu, di rumah pun kita bisa dokumentasikan. Nanti masalah kalau pingin foto di studio bisa kita lakukan lagi. Itu Mbak Wahyu. Jadi ini bagian-bagian bagaimana dalam kehidupan nyata itu kita harus menyikapi perkembangan itu dengan cara yang benar, yang bijaksana. Jadi tidak boleh terus gini. Ya eman Pak nanti Pak. Kalau online sih katanya nanti dikembalikan duitnya 500.000. Loh kalau tidak pakai kembalikan 900. Saya kan lupa Mbak Ayu. Tempo hari bayarnya berapa? 1.200.000. Ya tapi masih mending Pak balik 900 gitu. Tapi lagi ini. Ya oke lah, itu juga pihak fakultas, pihak universitas tidak menginginkan hal ini. Hanya karena sebuah kejadian, situasinya dilakukan seperti itu. Menurut Papa, ini dibandingkan nanti dengan dokumentasi yang bisa diabadikan, itu nilainya ini tidak terlalu, ya walaupun ini tetap ada nilainya Mbak Wahyu, tapi nanti 5 tahun ke depan nilai ini jadi sangat kecil sekali, apalagi 10 tahun ke depan. Jadi oke lah wis, tidak ada masalah, lakukan aja. Jadi seperti itu Mbak Wahyu. Dari sisi lain, ini tadi saya ngomong sama istri saya, kan namanya orang tua itu pengen anak itu bisa nanti kerja walaupun dia ada sedikit usaha bikin minum-minuman yang difermentasi sesuai dengan bidangnya dia. Dia dari fakultas teknik pertanian di pengolahan pangan Mbak Wahyu. Jadi kalau bikin olahan panganan, minuman apa itu sudah biasa ya. Sudah itu biasa. gape di situ. Betul Mbak Wahyu. Tapi ya karena ini kan baru memulai usaha yang gini-gini kecil-kecil, apalagi yang difermentasi itu kan
butuh proses dan nanti jatuhnya harganya itu mahal Mbak Wahyu. Jadi untuk pangsa pasarnya itu menengah ke atas. Jadi sulit memang. Jadi apa yang dihasilkan itu ya nurut penilaian mamanya. Terus ini loh untuk kehidupanmu seperti apa? Kamu itu butuh. Gitu loh. Nah, karena dia juga sempat melamar yang ya baik di dalam kota, di luar kota dan sebagainya. Jadi saya ngomong nanti kalau luar kota papa perlu dampingi, ya papa dampingi. Tak bilang ya. Dampingi itu dalam artian kalau proses awalnya Mbak Wahyu. Kalau dia sudah kerja dicul aja, mosok gimana sih? Ya artinya itu support. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga. Betul. Jadi artinya gini loh. Ada waktunya seorang anak itu membutuhkan orang tuanya. Ya walaupun nanti ada waktunya juga orang tua membutuhkan anaknya. Karena orang tua tidak selamanya kuat Mbak Wahyu. Nah jadi pada sisi-sisi seperti ini tanggung jawab itu yang perlu kita lakukan. Itu support secara apa namanya ya, untuk supaya dia ini punya, ini bukan dalam bentuk finansial aja Mbak Ayu, supaya spiritnya, semangatnya itu jangan sampai runtuh ya. Itu ya perlu dukungan-dukungan seperti itu. Itu dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh keluarga kita, anak atau orang tua kita. Ya. Oke, tanggung jawab terhadap keluarga harus dilakukan. Masih ada satu lagi berkaitan dengan pribadi kita ya. Itu yang seperti apa? Kita ini harus jadi orang yang seperti apa untuk mempersiapkan kekekalan. Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan itu. Dan tentu saja kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Dan kami akan kembali ke ruang dengar kekasih Tuhan sesaat lagi.